Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Senin 26 Mei tahun 2025. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dengan tema ketidakpekaan manusia. Manusia diciptakan Allah serupa dan seturut gambarnya. Dalam mengatur penciptaan yang demikian, kita telah dianugerahi akal budi oleh Allah. Akal budi sesungguhnya membuat kita mampu membedakan yang salah dari yang benar. Sayangnya, dalam kondisi kita yang berdosa, kita kerap menggunakan akal budi untuk melakukan pembenaran atas dosa kita. Hal itu menyulitkan kita kembali ke jalan yang benar. Sebelumnya, Bileam menyanggupi ajakan Balak setelah diiming-imingi dengan banyak harta. Tuhan mengutus malaikatnya menghalau Bileam di ayat 22. Malaikat itu menghadang Bileam yang tengah menaiki keledai. Penghadangan itu berhasil dilewati karena keledai tersebut menghindar. Namun rupanya apa yang dilakukan keledai itu tidak dipahami Bileam,
karena ia tidak mampu melihat malaikat yang menghadang tersebut. Bileam berpikir keledai itu tidak taat kepadanya, dan akhirnya ia pun memukul keledai tersebut. Setiap kali menghindar, keledai itu dipukul Bileam di ayat 23-27. 3 kali peristiwa itu terjadi hingga akhirnya Tuhan buka mulut keledai itu agar bisa mengatakan protes kepada Bileam di ayat 26-30. Tuhan juga membuka mata Bileam agar dapat melihat malaikatnya di ayat 31. Mengenai interaksi keledai dan Bileam ini terjadi, penyebabnya adalah mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk menegur Bileam. Keledai yang adalah seekor hewan justru memiliki kepekaan yang lebih baik untuk melihat sang malaikat dibandingkan dengan Bileam yang tengah tersesat dan dibutakan oleh keputusannya yang digerakkan oleh hawa nafsu. Ketidaktaatan Bileam membuatnya tidak mampu melihat teguran Allah melalui malaikatnya. Bahkan keledai yang menyelamatkannya pun hendak ia bunuh. Bukankah kita juga sering bersikap seperti Bileam? Teguran dan peringatan Allah telah berada di depan mata. Namun keangkuhan dan ketidaktaatan membuat kita tidak mampu melihatnya. Allah sesungguhnya menginginkan setiap umatnya kembali kepadanya. Tetapi kitalah yang seringkali menjauhkan diri darinya. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di pagi yang indah ini Engkau memberikan kami kesehatan dan udara yang begitu segar. Kami mengucap syukur juga untuk firman-Mu yang terus boleh menguatkan kami, yang boleh menegur kami, bahwa selama ini Tuhan, kehidupan kami, keputusan yang kami ambil tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, kami katakan dan kami pikirkan dipenuhi oleh hawa nafsu kami. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata hati kami supaya kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk tidak angkuh, tapi taat akan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus membimbing kami untuk kami boleh peka menjadi ciptaan Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu dan mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.